Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isep Iksan Abdul Holik. Saya dari manajemen E. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul International Financial Market. Baik, langsung saja ke dalam materinya. Di sini saya akan membahas yang pertama adalah pengertian International Financial Market, yang kedua motif transaksi International Financial Market, yang ketiga, manfaat pasar keuangan dan instrumen internasional financial market. Yang keempat, segmen pasar internasional financial market. Yang kelima, faktor-faktor yang mendorong terciptanya integrasi dan fungsi internasional financial market. Dan yang terakhir, jenis-jenis dan uang yang diperdagangkan dalam international financial market. Pengertian international financial market. Yang pertama, definisi International Financial Market. Pasar keuangan internasional adalah tempat perdagangan produk keuangan antar negara yang diperdagangkan antara individu dan antar negara. Apa yang dimaksud dengan International Financial Market? Pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli. Motif transaksi internasional financial market. Di sini terdapat ada 3 motif. Yang pertama, motif investor. Di dalamnya ada kondisi perekonomian, harapan terhadap kurs falas, dan diversifikasi internasional. Lalu yang kedua adalah motif kreditur. Di dalamnya tingginya tingkat suku bunga internasional, harapan terhadap kurs falas, dan diversifikasi internasional. Lalu yang ketiga ada motif berburu dana. Di dalamnya suku bunga rendah dan harapan kurs falas. Manfaat pasar keuangan internasional financial market. Yang pertama, menjadi fasilitator perdagangan surat berharga. Pasar keuangan mempermudah individu atau perusahaan untuk memperjualbelikan surat berharga seperti saham dan lainnya. Lalu yang kedua, menjadi sumber dana. Selain menjadi fasilitator, pasar keuangan juga bermanfaat sebagai sumber dana, khususnya bagi perusahaan yang membutuhkan dana. Lalu yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Pasar keuangan juga bermanfaat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan lewat transaksi jual beli atau keuangan yang dilakukan di dalamnya. Lalu yang keempat, menjadi fasilitator untuk investasi. Hal investasi, pasar keuangan juga sangat bermanfaat, yakni dengan menyediakan pinjaman dalam jangka pendek, baik di dalam ataupun di luar negeri, kepada mereka yang membutuhkannya. Instrumen International Financial Market. Fasilitas yang berupa surat jual beli pasar keuangan digunakan untuk transaksi antar pemberi dan peminjam. Beberapa instrumen pasar keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada SBI, yang kedua SBPU, yang ketiga sertifikat deposito, yang keempat interbank call money, yang kelima commercial paper, dan yang terakhir, treasury bills. Segmen pasar internasional financial market. Apa itu segmen pasar? Segmen pasar adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilaku agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Lalu di sini ada jenis-jenis segmen pasar. Yang pertama ada segmentasi perilaku, yang kedua segmentasi demografis, yang ketiga segmentasi psikografis, dan yang terakhir segmen geografis. Kenapa segmen pasar penting dalam international financial market? Dengan membagi pasar menjadi segmen-segmen akan memberikan gambaran bagi perusahaan untuk menetapkan segmen mana yang akan dilayani. Selain itu, segmentasi memungkinkan perusahaan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai peta kompetisi serta menentukan posisi pasar perusahaan. Apa perbedaan segmen pasar dengan target pasar?
Segmen pasar. Segmentasi market mengacu pada pengelompokan konsumen Anda berdasarkan karakteristik tertentu. Proses segmentasi pasar selalu dilakukan terlebih dahulu sebelum menentukan siapa yang menjadi target pasar yang relevan dengan sebuah bisnis. Target pasar. Target pasar adalah segmen pasar yang dipilih untuk menjadi target sasaran dari produk yang akan dijual belikan, baik berupa jasa maupun barang. Strategi menentukan segmen internasional financial market. Yang pertama adalah survei. Pengumpulan informasi melalui survei merupakan cara pertama yang harus Anda lakukan dalam segmentasi pasar. Lalu ada analisis. Setelah semua informasi terkumpul berdasarkan hasil survei, maka selanjutnya adalah melakukan analisis dari data tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah ada profiling. Terakhir yaitu melakukan klasifikasi untuk masing-masing segmen atau kelompok konsumen berdasarkan variabel atau konteks yang merupakan hasil dari survei atau analisis data yang telah dilakukan sebelumnya. Tahapan dalam melakukan segmentasi internasional financial market. Di sini ada analisis konsumen. Langkah pertama yang dilakukan dalam segmentasi pasar adalah analisis konsumen dari bisnis Anda. Yang kedua, melakukan pengelompokan target konsumen. Setelah melakukan analisis konsumen, maka Anda sudah mendapatkan gambaran secara jelas mengenai konsumen Anda. Lalu yang ketiga, menciptakan positioning produk. Selanjutnya adalah Anda bisa membuat positioning produk Anda yang mampu menjawab dan menjadi solusi untuk mengatasi masalah dan kebutuhan target konsumen Anda. Lalu yang selanjutnya, menemukan segmen pasar yang dapat atau yang tepat dan sesuai dengan positioning. Produk Anda setelah menganalisis konsumen dan membentuk positioning produk, maka Anda bisa menghubungkan dan menyesuaikan satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu merilis kampanye produk. Tahap akhir yang Anda lakukan adalah meluncurkan atau merilis kampanye produk Anda dengan memanfaatkan seluruh media atau platform untuk menjangkau target konsumen. Faktor-faktor yang mendorong terciptanya integrasi internasional financial market terdiri dari yang pertama, deregulasi atau liberalisasi pasar dan aktivitas peserta pasar pada pusat keuangan dunia. Lalu yang kedua, kemajuan teknologi yang memungkinkan pengawasan pasar dunia, pelaksanaan pesanan dan analisis peluang keuangan. Lalu yang ketiga, peningkatan institusionalisasi pasar keuangan, pergeseran peranan dua jenis investor retail dan institusional dalam pasar keuangan merupakan faktor ketiga yang menyebabkan integrasi pasar keuangan. Fungsi internasional financial market. Pasar keuangan memiliki tiga fungsi ekonomi utama. Yang pertama, pasar menentukan harga aktiva yang diperdagangkan melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Hal ini disebut proses penemuan harga atau price discovery process. Lalu yang kedua, pasar keuangan menyediakan suatu mekanisme bagi investor untuk menjual aktiva atau kewajibannya. Karena kegunaannya disebut pasar keuangan dianggap dapat menawarkan suatu likuiditas, yaitu mampu untuk mengubah aktiva menjadi kas. Lalu yang selanjutnya, fungsi ekonomi pasar keuangan yang ketiga adalah kemampuan untuk menurunkan biaya transaksi. Jenis-jenis internasional financial market. Yang pertama, pasar euro currency. Jenis pasar keuangan internasional euro currency memudahkan transfer dana internasional, khususnya yang berjangka waktu pendek. Lalu yang kedua ada pasar euro credit. Pasar euro kredit melayani unit ekonomi yang kekurangan dana, terutama dalam kredit jangka menengah. Lalu yang ketiga, pasar eurobond. Pasar eurobond memudahkan transfer dana jangka panjang dari pihak yang kelebihan dana kepada yang kekurangan dana.
Lalu yang keempat, pasar modal internasional. Pasar modal internasional melayani transfer dana jangka panjang dalam wujud investasi atau equity investment. Lalu yang kelima, pasar currency swap, future option and forward. Transfer dana internasional dalam pasar keuangan internasional seringkali menempatkan para pelaku ekonomi dalam kondisi mudah menderita resiko false atau resiko suku bunga. Mata uang yang diperdagangkan dalam international financial market. Di sini ada 7 mata uang dunia yang biasa diperdagangkan. Ketujuh mata uang tersebut terdiri dari dolar Amerika, pound sterling, euro dolar, Swiss franc, Japanese yen, Australian dollar, dan Canadian dollar. Di sini ada contoh studi kasus. Runtuhnya gold standar dan masa depan dolar. Pada Agustus 1971, Amerika Serikat tiba-tiba menghentikan pertukaran US dollar ke emas. Hal ini menandai berakhirnya peran emas sebagai standar untuk mata uang selanjutnya. Sebenarnya, kejatuhan gold standar sudah diprediksi semenjak tahun 1960, di mana Robert Trevin telah menyoroti ketidakstabilan dolar terhadap emas. Dalam sebuah sistem di mana dolar adalah mata uang cadangan utama, ia berpendapat bahwa likuiditas internasional dapat diperluas hanya dengan Amerika Serikat menyediakan lebih banyak dolar ke seluruh dunia dengan menjalankan defisit neraca pembayaran. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, baik dalam pengucapan maupun dalam isi materinya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.